VFX footage. VFX footage. VFX footage. VFX footage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine too, thanks. Okay, to start our meeting today, will be better if we pray. Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhenti untuk Al-Fatihah dijawab. Let's say. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Before we continue our lesson, I want to check your present one by one first. Agun? Sahabat itu? Alfa. Asri? Dela? Destra? Paga? Pinka? Zakaria? Naili? Three members of three students didn't allow the class. Okay. Do you know about local folklore? Folklore. Who knows? Yes, I know. Okay. What's that? The book of oral traditions share a particular group of people. Culture of subculture. Okay. Can you tell me some title of folklore? Then, salah satu cerita rakyat yang kalian ketahui selama ini. Coba, siapa yang mau menyebutkan? Oke, maling tunda. And then oke, Destra. Belum takutan perahu. Perahu. And then what's that? What's next? Yes, Ya. Kalau juga. Roro Jonggra. What else? Baru pede. Baru Kelite. Yes, Sang Kuriang. Okay, and there are many story from our country. Okay, now sekarang tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu bahwa melalui model pembelajaran problem based learning. Saat ini kita dari kemarin waktu pertemuan yang lalu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian diajak untuk memecahkan masalah
dengan cara berdiskusi. Tujuannya apa? Agar peserta didik dapat mengidentifikasi naratif teks menurut struktur teks untuk pembahasan serta secara berkelompok dan mandiri. Dan peserta didik dapat menganalisis naratif teks dengan memperhatikan struktur teks dan fungsi pembahasan secara berkelompok. Melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengevaluasi naratif teks. Jadi ketika kalian mendapatkan suatu cerita, terus kalian bisa mengevaluasinya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi pembelajaran secara kelompok maupun mandiri. Melalui model pembelajaran problem-based learning juga serta berdiskusi, peserta didik dapat menulis ulang. Apa maksudnya menulis ulang? Jadi ketika kalian mendengar cerita, terus langsung untuk di memori dan ditulis ulang sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Oke, mungkin silakan mari belajar hadapan. Sekarang dalam tugas kalian, yaitu silakan menentukan, silakan dibaca read the text. Ya. After that, think in mind what is the main idea. Silakan ditentukan main idea-nya, itu pokok, complication, say solution, and reorientation. And what is the resolution? And also what is the reorientation? If you have understand, jika kalian sudah memahaminya, maka kalian akan bisa menentukan isi pokoknya, main idea, orientasinya, komplikasinya gimana, orientasinya gimana, apa, resolusinya yang harus bagaimana, yang gimana, dan reorientasinya. ID-nya nanti orientasinya
Nah, sekarang aturan mainnya, the role play, masing-masing dari kelompok, setiap kelompok akan membacakan teks tentang Roro Jonggrang, ya. Masing-masing cukup 2 paragraf saja, sekaligus terjemahan. Bagaimana hasil terjemahan kalian? Setelah itu nanti akan bergantian, dimulai dari kelompok 1, nanti terus kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Saya yakin kalian masih ingat dengan isi terjemahan, dengan isi cerita secara keseluruhan. Jadi nanti kalian saling bertanya kepada setiap grup mengenai main idea, the main idea, mengenai complication, resolution, and reorientation. Oke, sekarang silakan bergabung dengan grupnya masing-masing. Ini sudah sesuai dengan grup. Oke, sudah sesuai dengan grup. Oke, now the first chance I will give to Group 1. Oke, please. Grup 1 silakan dibaca paragraf 1 dan 2 beserta dengan artinya. Siapa yang mewakili? Asri. Oke, Asri. Silahkan. Di depan sini ada temannya. Saya dari kelompok 1 akan membacakan tentang Roro Jonggrang. Roro Jonggrang was the daughter of King Prabu Baka, who ruled of the ancient Javanese kingdom of Prambanan. The king was killed in a fierce battle by the minister of the king of Pengging, who fought with a magic weapon called Bandung. For this reason, who was known as Bandung Bandawasa. Not long afterwards, Bandung Bandawasa decided to marry Princess Roro Jonggrang, the daughter of his victim, but she had no desire to marry the murderer of her father. So, she sought the ex-wife of the party. Artinya, Roro Jonggrang adalah putri dari Prabu Baka yang memimpin kerajaan kuno Jawa yaitu Prambanan. Sang raja telah dibunuh oleh utusan Raja Pengging dalam peperangan, yang berperang menggunakan ilmu tenaga dalam yang bernama Bandung. Karena alasan itulah dia dikenal dengan sebutan Bandung Bandawasa. Tak lama setelahnya, Bandung Bandawasa memutuskan untuk menikahi sang putri Roro Jonggrang, putri dari korbannya. Tapi Roro Jonggrang tidak sudi menikah dengan orang yang membunuh ayahnya, jadi dia meminta pertimbangan sang pati. Answer. Sudah? Yes. Oke, thank you. Please back to your chair. Silakan duduk kembali. Next. Group 2. Saya dari kelompok 2, saya ingin bercerita tentang Roro Jonggrang. The party made a wish suggestion. Bandung would have to build 1,000 temples and tow the place. If managed to complete all this in the course of a night, he could marry the princess. Bandung now took
people exhibit magic powers were promised to help him and was his father, Maya, and the other was Mikiti, king of Beijing. All that was fixed, and in the evening, Bandung's flowers began their great country job. 500 temples were completed by Minigit. Roro Jonggrang set a man towards the progress of Bandung work, and before clock in the morning he saw that 995 temples were already built and the debt was nearly finished. The world place was filled with saints, because the princess would have to marry the man who had murdered for her father. Artinya, sang patih memberikan nasihat yang cermelang. Bandung harus membuat 1000 candi dan 2 kolam yang dalam. Jika dia mampu membuatnya dalam waktu satu malam, dia bisa menikahi sang putri. Bandung mengenal 2 orang yang memiliki ilmu luar biasa yang berjanji akan membantunya. Satu adalah ayahnya sendiri, Damarmaya, dan yang lainnya adalah Raja Pengging yang agung. Waktu telah ditentukan dan malamnya, para perewangan Bandung mulai bekerja besar mereka. 500 candi telah jadi pada tengah malam. Roro Jonggrang mengirim orang untuk melihat berjalannya pekerjaan Bandung, dan pada jam 4 pagi melihat 995 candi telah selesai dan 2 kolam telah hampir selesai. Seluruh penghuni istana merasa sedih karena sang putri akan menikahi orang yang telah membunuh ayahnya. Terima kasih. Okay, thank you. Next, group 3. Saya dari kelompok 2 akan membacakan lanjutan dari cerita Roro Jonggrang beserta artinya. Again, the party had an idea. He woke up all the young girls and ordered them to pound rice at once. When the workers heard the pounding of rice and smelled the flowers, which were the signs of dawn, they stopped their work. Bandung Pandawasa was glad to see the temples before him and counted them himself. But to his surprise, there were only 999 temples. He soon learned the reason of his failure and became very angry. Roro Jonggrang herself was changed into a statue, which stands in the great inner hall of the large temple and is now known as the Temple of Roro Jonggrang. Artinya, lagi-lagi sang patih mempunyai sebuah ide. Dia membangunkan seluruh gadis dan memerintahkan mereka untuk menumbuk padi pada waktu bersamaan. Ketika para pekerja mendengar suara orang menumbuk padi dan mencium aroma bunga yang menandakan fajar, mereka menghentikan pekerjaannya. Bandung sudah merasa gembira dan dia menghitungnya sendiri. Betapa terkejutnya, ternyata cuma ada 999 candi. Dia segera mengerti alasan atas kegagalannya dan dia menjadi sangat marah. Roro Jonggrang sendirilah yang dirubah menjadi patung, yang mengisi bagian dalam riangan candi yang paling besar dan sekarang dikenal dengan Candi Roro Jonggrang. Okay. Thank you. Please sit down. Okay, now for the next session, I want you to make a question from one group to one group others. Okay. Who's next? Group 2. Please show me the resolution of the story. The resolution is Bandung Bondowoso failed to marry Roro Jonggrang. I want to ask to group 1. What is the reorientation of the story?
the reorientation is Bandung Bondowoso learned the reason of his failure and became very angry. Roro Jonggrang herself was changed into a statue, which stands in the great inner hall of the latest temple. Okay. Thank you. Is that same with yours? Apakah sama dengan punya kalian? I hope every group do not have same. Saya harap setiap grup tidak mempunyai jawaban yang sama. Apakah hasil dari diskusi kalian sama dengan punya grup satu? No? Oke. Oke, I want one of you. Saya ingin salah satu dari kalian membacakan konklusinya. Siapa? Asri mungkin? Okay, please. The conclusion of the story about Roro Jonggrang. Conclusion of the story. Roro Jonggrang was the daughter of King Prabu Baka, who ruled over the ancient Javanese kingdom of Prambanan. The king was killed in a church battle by the minister of the king of Pengging, who talked with a magic weapon called Bandung. For this reason, he was known as Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang did not marry the mother of the father, so she shocked the actions of the party. The party meant with suggestion Bandung would have to build 1,000 temples and 2 deep wells. Not long afterwards, Bandung Bondowoso decided to marry Princess Roro Jonggrang, the daughter of his victim, but she had no desire to marry the mother of the father, so she shocked the actions of the party. Answer. Okay. Good. Roro Jonggrang. Who is Roro Jonggrang? Who is Roro Jonggrang? The daughter of Prabu Baka. Roro Jonggrang dirubah menjadi patung oleh Bandung Bondowoso karena tidak mau atau karena mengkhianati atas jerih payah yang sudah dilakukan, yang sudah diperjuangkan oleh Bandung Bondowoso atas syarat yang dilontarkan untuk membuat 1000 candi. Oke. Tapi sebelum masuk ke situ,
Apa yang kalian pelajari atau apa yang kalian dapat dari cerita Roro Jonggrang? Apa? Keteguhan Roro Jonggrang yang tidak mau menikah dengan orang yang sayangnya. Not that. Bukan itu yang saya maksud. Apa yang kalian dapat? Kenapa sampai Roro Jonggrang dirubah menjadi batu? Nah itu, kita sebagai manusia, we as a human should handle our promise. Kita sebagai manusia, sebagai orang harus memegang apa yang sudah kita janjikan. Kalau kita sudah berjanji, berarti kita harus menepati. Begitu juga halnya dalam Roro Jonggrang. Karena Roro Jonggrang sudah berjanji, sudah mau bersedia menerima Bandung Bondowoso untuk menjadi suaminya, meskipun dengan syarat, tapi syarat itu bisa dilalui, bisa dilakukan oleh Bandung Bondowoso. Start from now. Do you feel happy when you study English? Yes, I'm happy. Do you feel happy when you study English? Yes. So I hope all of you always make better your English. Okay, before we go home, will be better if we close our meeting today, our lesson today, by praying unto our God as like our habit, seperti kebiasaan kita ketika selesai jam terakhir, kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita menjadi orang yang berguna. Okay? Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you. Please straightly go home and see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.